Hey, selamat datang di Jam Film. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya yang akan kembali membawakan sebuah film yang syarat sekali akan sebuah kekerasan. Inilah Violent Night. Jadi tidak perlu banyak cerita di awal, mari saya putarkan intronya. Film ini dimulai pada sebuah malam Natal. Di sebuah bar, kita diperlihatkan seorang pria dengan kostum Sinterklasnya. Di sana beliau mengeluh tentang profesinya yang sebagai tukang kirim hadiah dari rumah ke rumah. Bahkan sempat dihibur oleh orang yang seprofesinya meskipun tidak saling kenal. Namun dikarenakan ia sudah tekad untuk resign dari pekerjaannya, ia sudah tidak terpikat lagi dengan senyum dari anak-anak manja yang bisanya hanya meminta hadiah. Sebelum ia pergi, ia memberikan sebuah hadiah kepada cucu si bartender. Yang sekejap si bartender itu kaget kenapa orang itu tahu bahwa ia punya cucu. Dan yang membuat ia lebih kaget lagi adalah orang asing itu tahu siapa nama cucunya. Sehingga dikiranya orang itu mabuk dan berjalan menuju ke pintu atap. Ia pun menyusul orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah benar-benar Sinterklas. Di keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan Skyler yang dijemput mantan istrinya yaitu Linda dan juga putri kesayangannya yaitu bernama Trudy. Dan demi menuruti putri mereka, tahun ini mereka akan merayakan malam Natal di rumah neneknya Trudy yang secara teknis itu adalah rumah ibunya Skyler. Sesamanya di pintu gerbang, langsung saja disapa oleh si penjaga pagar pertama yang bernama Al. Setelah itu mereka telah sampai tujuan. Dan di sini diberitahu bahwa sang neneknya Trudy dan ibu dari Skyler ini bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seseorang yang penting dan sangat kaya raya. Yang bisa kita lihat banyak petugas catering dan anak buah yang tengah menyiapkan ruangan pesta keluarga tersebut. Di ruangan itu kita diperkenalkan dengan kakak dari Skyler yang bernama Alpha, yang memang memiliki sifat iri, dengki dan juga sombong. Ada juga Bert yaitu anak dari si Alpha dan juga pacar dari Alpha yang bernama Morgan yang selalu mengakui dirinya bahwa ia adalah pemain film action. Dan datanglah si nenek yang ditunggu-tunggu oleh mereka, seorang wanita congkak yang bernama Gertrude. Dan sayangnya dari semua keburukan, si nenek itulah yang paling rusak cangkemnya. Excited to see your grandma? Listen, you cocksucker, it's Christmas, so why don't you take your best... Kids are fast asleep. Bolt all the doors. Lalu kita diperlihatkan lagi dengan sosok Santa yang sangat-sangat sudah muak dan benci dengan pekerjaannya yang sudah ratusan tahun melayani anak-anak di malam Natal. Kembali kepada keluarga Skyler, di sana nampak Trudy sangat bahagia bisa Natalan di rumah neneknya. Trudy memang seperti anak-anak pada umumnya, yang setiap di malam Natal mereka selalu memimpikan datangnya Sinterklas. Sehingga Skyler punya ide dan memberi sebuah mainannya di waktu kecil dulu kepada Trudy, yaitu sebuah walkie-talkie. Di sana Skyler mengatakan bahwa Trudy bisa meminta apapun, hadiah apapun dari Sinterklas dari mesin itu. Yang justru ketika mereka berdua menguping, ternyata Trudy meminta kepada Sinterklas semoga orang tuanya kembali rujuk dan menjadi keluarga utuh lagi seperti dulu. Lalu sampailah Santa ke rumah itu. Seperti biasa, sebelum meletakkan hadiahnya, ia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan nyelenehnya. Namun juga dibarengi dengan malam puncak kejahatan. You Americans don't celebrate my favorite holiday. Ternyata para petugas catering adalah para perampok kriminal yang sudah memiliki rencana untuk merampok rumah ini.
Dan di malam itulah semua anggota mulai memposisikan diri masing-masing. Setelah memutus kabel komunikasi rumah itu, di luar sana muncullah bos dari semua anggota perampok yang bernama Jimmy. Dan langsung membunuh Al di malam itu juga. Where the hell am I anyway? GT Lightstone Family Dan di malam itu, semua anggota akan memakai nama samaran dalam aksinya kali ini. Semuanya lengkap dan siap untuk menyerang semua penjaga yang ada. Si isi rumah dapat mendengar dengan jelas suara tembakan yang sudah berdesingan. Seketika itu juga si nenek juragan langsung diamankan oleh pengawal untuk menuju ke ruangan perlindungan. Dan namun sayang, ruangan rahasia itu ternyata sudah disabotase oleh si bos perampok dan para pengawal bukanlah tandingan beliau. Si Santa yang kepluk itu pun lari terbirit-birit dan tidak mau berurusan dengan kejadian tersebut. Namun sayang, di saat seperti ini sihir teleport cerobong asapnya sedang macet dan tidak bisa digunakan. Sehingga mau tidak mau si Santa pun harus bersembunyi semampunya. Tapi namanya juga tolol ya. Cukup mudah si perampok itu memergokinya. Namun meskipun ia tolol, si Santa ini sejatinya memang seorang petarung, teman-teman. Akibat tembakan mengenai atap, rusa-rusanya pun lari meninggalkannya. Yang artinya Santa sudah tidak bisa kemana-mana. Yang dia tahu kali ini hanyalah melawan. Entah mungkin faktor keberuntungan, ia bisa mengalahkan satu anggota di malam itu. Setelah itu, segeralah ia ingin pergi dari rumah itu. Jimmy mulai menyandra mereka semua, sehingga terjadi sedikit kegaduhan dan membuat Trudy takut. Di balik jendela sana, Santa melihat dengan jelas bahwa ada anak kecil yang tengah ketakutan dan membutuhkan pertolongan. Di dalam sana kita lebih dijelaskan bahwa Jimmy dan kelompoknya mengetahui bahwa nenek tua itu menyimpan uang sebesar 300 juta dolar Amerika. Sebuah uang yang berhasil nenek itu gelapkan dari pemerintah. Wah, bayangkan, uang sebanyak itu dibuat beli kipas angin semuanya. Kemanakah bumi akan terbang? Dan Jimmy harus bisa mengeluarkan uang itu dari brankas besi sebelum pasukan penyelamat Gertrude datang. Dan sayangnya, Jimmy tahu bagaimana cara membuka lemari besi tersebut. And blow shit up. I don't know, maybe I'm busy here. You're gonna wanna see this. Dan kini masalah semakin rumit, di mana akhirnya para pasukan Jimmy mengetahui bahwa ada tamu yang tak diundang yang mengganggu operasi mereka. Sehingga langsung saja Jimmy memberi perintah untuk para anak buahnya menyebar ke segala sisi rumah itu. Dan sialnya, kembali lagi si Santa kepergok dengan salah satu anak buah Jimmy. Dan ia kali ini tidak bisa mengelak lagi. Wait. What? Santa? I'm gonna...
Pertarungan yang kocak sekali. Lalu setelah pertarungan tersebut, di sanalah walkie-talkie yang dimiliki Trudy memiliki frekuensi terdekat dengan walkie-talkie yang dipegang oleh Santa. Dan di sanalah Trudy dan juga Santa kedua-duanya terkejut. Trudy mengatakan ke Santa bahwa ia sudah menjadi anak yang baik dan Santa wajib harus memberi hadiah kepadanya. Dan memang benar, di catatan yang dimiliki oleh si Santa, Trudy benar-benar memiliki catatan anak yang baik. Dan Santa kini sudah berjanji akan menyelamatkan Trudy malam itu dan mereka akan saling bekerja sama. Kini kelompok Jimmy sudah tahu tentang keberadaan Santa yang terekam jelas di setiap kamera pengintai. Mereka mengira bahwa orang yang berkostum Sinterklas itu adalah salah satu penjaga Gertrude yang luput dari data list mereka. Sehingga mereka merasa kecolongan dan tidak tanggung-tanggung. Ketika walkie-talkie mereka saling terhubung, mereka berdua saling menantang satu sama lain. Sayangnya Santa di sana baru menyadari bahwa ada luka tusuk yang sangat parah pasca pertarungan tadi. Sehingga mau tidak mau ia harus mencari tempat persembunyian. Sedangkan Jimmy merasa marah dan langsung mencekik nenek tua itu dan mempertanyakan tentang orang yang berkostum Sinterklas tersebut. Namun semua anggota keluarga di sana merasa kebingungan dengan pertanyaan si Jimmy. Namun Jimmy di sana tidak tanggung-tanggung, ia akan menyiksa satu persatu dari mereka jika tidak ada yang mau menjawab. Namun di sana apesnya, keluarga Alpha malah menuduh itu pasti adalah ulah dari Stellar karena Stellar adalah anak kesayangan dari Gertrude. Sehingga tidak ada takdir lain selain Stellar akan menerima siksaan dari Jimmy. Sangat menyakitkan. Namun tetap saja Jimmy tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Sehingga tanpa tanggung-tanggung ia menggunakan patung pemotong yang lebih besar dan akan memasukkan peler Stellar ke dalam sana kalau ia masih belum mendapat jawaban. Dan baru di sanalah Trudy menyelamatkan ayahnya. Ia mengatakan bahwa itu memang benar-benar Sinterklas. Dan sebentar lagi, Jimmy dan kawan-kawannya akan dihajar oleh Sinterklas. Di sana Stellar bermaksud untuk menghentikan Trudy yang nampak melawan Jimmy. Hingga Skyler sendiri yang membentak Trudy tentang khayalan Sinterklasnya dengan kata-kata yang cukup kasar. Sehingga Trudy kecewa dengan perkataan ayahnya dan ia lari dari ruangan tamu tersebut. No Santa. Hey, let's come back Easter and ruin the Easter bunny. Stay at your post. Trudy! Kembali ke Sinterklas yang sampai di persembunyiannya. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa beliau lebih mirip gangster daripada seorang Sinterklas yang lucu. Di sana, ia bermaksud untuk menutup luka yang ia derita dengan alat seadanya. Trudy kembali lagi tersambung di frekuensi walkie-talkie-nya. Di sana, Trudy melapor bahwa dirinya berhasil kabur dan sembunyi di atas loteng. Cukup membuat Santa merasa lega. Namun setelah itu Trudy tiba-tiba mempertanyakan ke dirinya apakah ia benar-benar seorang Sinterklas. Semua orang dewasa mengatakan bahwa Sinterklas hanyalah khayalan semata dan tak pernah ada. Namun di sana Santa menjelaskan dengan bijak dan di sana juga si Santa membuktikan bahwa ia benar-benar seorang Sinterklas dengan mengucap kembali tentang hadiah-hadiah yang pernah ia berikan kepada Trudy dan masa-masa kecil yang dimiliki oleh Trudy itu sendiri. Yang benar adanya bahwa Trudy adalah seorang anak perempuan yang selalu kesepian. Lalu setelah itu, Santa bergantian bercerita. Ia mengaku bahwa di masa lalunya sebelum menjadi Sinterklas, ia adalah seorang prajurit yang bersenjatakan palu dan sangat bengis. Ia adalah manusia serakah dan tidak segan menghancurkan kepala musuhnya. Dan akibat Trudy-lah, Santa sadar ia harus menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dan berjanji akan menyelamatkan Trudy dari malam yang mencekam itu. Trudy, till I come get you. All right, fellas, look alive, look alive.
Hard and fast, but minimal cleanup. Fuck that shit up, right? Damn right. Let's go, motherfuckers, let's go! Langsung saja, dengan begitu Santa kembali menyelinap ke dalam rumah dan kembali akan melawan para perampok. Namun sayang, tetap saja jiwa pengecutnya kembali hadir dan kembali melarikan diri. Jimmy yang mendapatkan laporan bahwa anak buahnya menemukan si penyusup itu dan langsung saja ia berhasil menangkap si Santa. Santa dibawa ke sebuah ruangan tepat di bawah tempat Trudy bersembunyi. Di sana, Santa diinterogasi mengenai profilnya dan yang dimana si anak buah terheran-heran dengan karung hadiah Santa yang dimana di setiap ia merogoh karung tersebut selalu keluar kado Natal dari dalamnya. Jimmy yang sudah marah pun langsung membakar karung itu, melenyapkan semua impian anak-anak di seluruh dunia. Di sana, Jimmy memang memiliki traumatik tersendiri dengan sebuah Natal, di mana di masa kecilnya ia memiliki sebuah pengalaman yang sangat buruk dan tumbuh menjadi orang yang sangat membenci Natal. Sehingga Santa merasa bersalah tidak pernah menolongnya di masa lalu. Dan yang membuat anak buahnya terkejut, kenapa Santa bisa tahu nama asli bosnya. Bahkan bukan hanya si Jimmy, Santa tahu semua nama asli mereka dan berbagai kehidupan mereka di masa kecil. Di sana membuat Jimmy semakin marah dan terus memikirkan hal yang rasional. Kali ini Jimmy meminta Santa mengaku siapakah yang menyewanya. Dan hampir saja si Jimmy menekan pelatuknya. Is he doing this? With Santa Man? Mereka terkejut, ada hujan salju yang tiba-tiba menerpa ruangan itu. Mereka hampir saja mempercayai keajaiban Natal. Sebelum mereka mencicipi salju tersebut dan ternyata itu hanyalah styrofoam. Usaha Trudy menyelamatkan Santa. Dengan kemenangan trik tersebut, Santa pun berusaha kabur dan akhirnya berhasil menggunakan sihir teleportasinya. Membuat si isi ruangan itu terkejut melihat hal tersebut. You think you're in a fairy tale? Coming, we've got sleigh bells approaching. It's the extraction team. Dan akhirnya datanglah tim pembunuh yang dimiliki oleh Gertrude. Dan ia yakin pasti timnya akan menghabisi para perampok itu. Sehingga Morgan tidak sabar dan langsung kabur meninggalkan mereka dan meminta pertolongan kepada tim penyelamat. They better be. Dan Morgan pun benar-benar dipulangkan ke sisi Tuhan. Dan ternyata komandan tim penyelamat Gertrude yang bernama Trop telah bersekongkol dengan Jimmy. Dan mereka saling bekerja sama untuk merampok Gertrude. Di sana Jimmy memberitahu masalah yang ada, di mana ada orang suruhan yang berkostum Sinterklas dan berniat untuk merusak rencana mereka. Dengan begitu, Trop langsung memerintah para pasukannya untuk memburu si Santa. Sedangkan di dalam sana, sudah waktunya Jimmy dan Trop untuk membuka lemari tersebut. Dan apa yang mereka lihat? It was inside. No. Dan sungguh mengejutkan bahwa di dalam lemari tersebut tidak ada uang seperser pun di sana. Jimmy yakin bahwa informannya tidak akan pernah salah. Dan ia yakin beberapa hari sebelum malam ini pasti ada yang mengambil uang tersebut. Sedangkan Santa melarikan diri ke gudang rumah. Para pasukan akan terus mengejarnya. Namun di gudang itulah, secara tak sengaja, Santa menemukan dan melihat palu godam rumahan yang berdiri menawan di depan matanya. Yang alhasil secara ajaib jati dirinya yang dulu terpanggil kembali. Dan mari kita saksikan monster yang terbangun dari tidurnya. Like a plate full of cookies. We waited all day to be together. All the time we
Dan semua pasukan tumbang di tangan Sinterklas. Sedangkan di dalam sana langsung saja Jimmy menyandra Linda dan yakin bahwa pelakunya pasti ada di antara keluarga Gertrude. Sontak membuat Skyler mengakui bahwa ia yang mencuri uang ibunya, yang sebenarnya ia berencana pergi dari keluarga Gertrude dan kembali ke anak istrinya dengan uang yang dicurinya. Dengan begitu langsung saja Jimmy menyuruh Skyler untuk membawanya ke tempat uang itu disembunyikan. Tidak hanya itu, dua anak buah Jimmy tengah memburu Trudy yang bersembunyi. Awalnya mereka menertawakan trik jebakan yang dipasang Trudy yang ia dapat dari film yang ia tonton. Tapi nyatanya, dua orang tersebut lebih tolol daripada yang kita bayangkan. That's all you got? Dan hampir saja Trudy akan ditembak. Santa datang di waktu yang tepat. Jingle bells, jingle bells, jingle An innocent child. One more silky sleigh. Dan akhirnya Jimmy menemukan uang-uang yang disembunyikan oleh Tyler. Dengan begitu, Jimmy langsung memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh semua sandera yang tersisa. Namun sayangnya, anak buah Jimmy dasarnya memang tidak ada yang pintar ya. He may have been stupid, but Lalu setelah itu, Santa kembali dengan Trudy yang akhirnya bertemu dengan ibunya. Waktu cukup genting, tidak ada waktu luang untuk berkenalan karena mereka harus cepat menyelamatkan sandera yang di luar sana. Dengan begitu, Linda hanya dengan modal tutorial YouTube, ia berani menggunakan senjata anak buah Jimmy yang mereka kalahkan tadi guna untuk mengalihkan perhatian sehingga Santa bisa menyusup ke titik musuh dan menghabisi mereka semua. Namun sayang, para bos berhasil kabur membawa uang dan membawa Gertrude. Santa pun akan mengejar mereka dengan cara memotong jalan dengan sebuah papan seluncur. Sedangkan di halaman rumah, cobaan belum berhenti karena Linda dan Tyler harus melawan satu pasukan yang tersisa. Namun, Linda adalah wanita yang pantang menyerah. Dengan kemenangan tersebut membuat Tyler dan Linda nampak kembali berciuman dan Trudy bahagia melihat ayah ibunya kembali rujukan. Namun berbeda dengan Santa, yang kali ini Jimmy justru malah menantang. Sehingga dengan keyakinan penuh, Santa langsung ingin menerjang Jimmy. Tapi di sana, Santa terpojok dan Jimmy pun tidak sengaja melihat buku catatan sihir yang dimiliki oleh Santa. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di catatan tersebut tertulis namanya dengan titel anak nakal beserta histori-histori lengkap tentang kejahatan yang pernah Jimmy lakukan. Yang akhirnya membuatnya benar-benar percaya bahwa musuhnya kini benar-benar seorang Sinterklas. Dengan begitu, justru Jimmy termotivasi jika ia bisa membunuh Sinterklas, maka malam Natal tidak akan pernah ada lagi. Dan mereka pun berduel. Whatever night.
Di sana pun Santa terpojok. Namun justru karena dia terdorong hingga mendekat ke sebuah cerobong asap, disitulah ia tahu cara untuk menghancurkan Jimmy. Dan tubuh Jimmy hancur berantakan. Namun sayang, Santa lupa jika masih ada Trop dan ia akan meledakkan kepala Santa malam itu juga. Namun, Trop juga lupa jika masih ada Gertrude di belakangnya. Santa sekarat, ia tahu ia akan mati. Di sana Skyler dan Linda berusaha agar tubuh Santa tetap hangat, sehingga mereka berusaha membuat perapian dengan menggunakan uang untuk dibakar. Trudy di sana mengatakan ke ayahnya bahwa orang tersebut adalah Sinterklas yang asli, yang sudah menyelamatkan keluarganya. Linda pun percaya, bahkan Gertrude dan yang lain juga percaya. Sehingga akibat sebuah rasa kepercayaan itulah sihir Natal kembali muncul dan You were dead. Santa kembali hidup. Keluarga besar Skyler sangat berterima kasih kepada jasa Santa. Dan dikarenakan rusa-rusanya telah kembali lagi dan membawakan karung ajaib cadangan karena yang tadi sudah dibakar oleh Jimmy, Santa pun kembali melakukan tugasnya untuk mengirim hadiah-hadiah untuk anak-anak baik di seluruh dunia. Dengan kisah ini, Santa memutuskan untuk seterusnya menjadi Sinterklas dan tidak jadi untuk pensiun. Dan film pun tamat. Cupid! Oh, Donner and Cliff, we've got some work to do! Merry Christmas! Baiklah, pesan dari film ini itu jelas. Punya uang banyak tidak selalu membawa kenyamanan. Justru sebaliknya bisa membawa mara bahaya. Ditambah lagi, uang itu adalah uang kotor. Hei nenek-nenek. Baiklah, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.